Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji dan syukur saya aturkan kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Hasil kerja saya ini untuk UAS Bahasa Indonesia. Berikut saya mengambil tema upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan mencegah virus COVID-19 varian Delta atau bisa dibilang varian terbaru pada bulan-bulan ini atau hari-hari ini. Nah, untuk tabel of contents, untuk pengertian pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Untuk yang kedua, gagasan. Untuk penjelasannya, menguraikan tentang persoalan pencetusan gagasan, solusi, pihak yang mengimplementasikan, dan langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Kesimpulan untuk pengertiannya menyatakan gagasan yang diajukan dan merealisasikannya dan prediksi dampak gagasan. Berikut pendahuluannya, materi yang saya ambil. Virus corona merupakan hasil mutasi yang terjadi di India. Virus corona Delta lebih menular dan berbahaya. Pasalnya, virus corona varian Delta bisa menyebabkan anak-anak positif COVID-19. Lalu, seperti apa gejala COVID-19 akibat virus corona Delta? Melansir data Satgas COVID-19, hingga Kamis tanggal 7 bulan 7, ada tambahannya 24.836 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 2.203.108 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 9.874 orang, sehingga menjadi sebanyak 1.890.287 orang. Bisa dibilang COVID-19 ini semakin lama semakin parah. Dari COVID yang awal yang gak ada namanya, cuma COVID-19. Terus selanjutnya ada COVID-19 Alpha. Setelah itu ada varian terbaru lagi, COVID-19 varian Delta. Semakin banyak korban-korban karena COVID-19 ini. COVID varian awal, varian Alpha, varian Delta itu sudah semakin banyak. Di sini menafsirkan 2.203.108 itu yang terkena, dan yang sembuh 1.890.287. Bisa dibilang sekitar 400.000 orang, 300.000 orang yang masih belum bisa disembuhkan atau mungkin bisa jadi meninggal. Dan juga untuk awal COVID varian Delta ini mulanya ditemukan sewaktu
warga Jawa Timur, ada 3 orang warga Jawa Timur yang terkena COVID varian Delta ini. Itu mula awalnya. Yang 2 orangnya dari Bangkalan dan 1 orangnya dari Bojonegoro. COVID varian Delta ini juga lebih parah dibandingkan COVID sebelumnya. COVID awal itu, sebelum ada COVID Alpha dan varian Delta, COVID awal jika yang terkena 1 orang itu bisa menginfeksi atau menularkan itu sebanyak 2 orang. Itu yang awal. Dan untuk yang varian Alpha, untuk yang terkena 1 orang itu bisa menginfeksi sebanyak 3 orang. Nah, untuk varian Delta ini lebih parah. Dia menginfeksi 1 orang, tetapi yang kena bisa 5 orang. Karena mengapa? Varian Delta ini bisa dibilang virus yang cukup ringan. Kenapa bisa dibilang virus cukup ringan? Kalau semisal varian Alpha dan varian biasa COVID-19 itu kita harus berjarak 1 meter atau 1,5 meter. Tapi di varian Delta ini tidak main-main. Kita harus berjarak minimal 2 meter. Untuk lebih berjaga-jaga 2,5 meter kalau perlu. Itu untuk menjaga kita lebih aman. Nah, untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya. Nah, untuk gagasannya, kita harus akui bahwa penanganan COVID pada 2020 lebih baik daripada tahun ini. 2021 banyak narasi-narasi inkonsisten pemerintah soal pemulihan ekonomi, di antaranya soal pajak PPN, sembako, pendidikan, kesehatan, isu pemindahan IKN, ibu kota negara, dan ditambah lagi isu 3 periode yang sebenarnya tidak membantu pemulihan kesehatan dan ekonomi saat ini. Yang kedua, ada beberapa pakar yang mengatakan 1 masker tembus, 2 masker tembus. Jadi artinya apa? Varian Delta ini sangat infeksius sekali. Nah, di sini sudah tertulis kita memakai 1 masker itu bisa kemungkinan menginfeksi kita terkena varian COVID-19 Delta ini. Pakai 2 masker. Nah, pakai 2 masker itu sudah lebih dari cukup, bahkan lebih. Betapa pengapnya itu. Kalau sudah pakai 1 masker sudah pengap, apalagi 2 masker. 2 masker pun itu aja bisa menginfeksi. Nah, untuk lebih baiknya, untuk lebih amannya untuk kita harus memakai face shield juga. Jadi pakai 2 masker, pakai 1 face shield. Itu kalau kita mau pergi kemana-mana. Itu untuk menjaga kita lebih aman dari COVID-19 varian Delta ini. Karena memang betul-betul virus ini cukup ringan. Bobotnya tuh lebih ringan daripada virus-virus sebelumnya. Jangkauannya itu lebih jauh. Bisa sampai 1,5 meter lebih. Maka dari itu, mengapa lebih baiknya kita berjaga jarak untuk sekarang itu 2 meter sampai 2,5 meter. Dan memakai 2 masker serta face shield itu kalau kita mau pergi kemana-mana, itu jika penting. Kalau tidak penting mendingan tidak usah pergi, karena lebih berbahaya untuk saat ini. Bahkan saat ini Surabaya
Untuk yang saya baca, Surabaya saat ini sudah masuk ke zona hitam, sudah berbahaya sekali. Jadi kalau untuk eh, keluar untuk bermain-main, mending ditunda dulu, karena itu akan menginfeksi diri kita sendiri. Kita belum tentu teman kita itu habis megang apa atau habis ngapain, sehingga kita tidak bisa berjaga-jaga. Walaupun kita sudah memakai 2 masker dan face shield, lebih baik kita untuk sekarang mengurangi bermain. Jikalau memang kebutuhan bekerja ya tidak apa-apa, tapi harus lebih baiknya itu memakai 2 masker dan face shield, itu untuk lebih amannya. Dan tidak lupa lagi, harus selalu membawa hand sanitizer maupun detol. Air detol itu juga lebih baik untuk menghindari virus-virus. Kalau kita nanti mau duduk di mana, kita semprot tempat duduknya dan mejanya. Kalau kita mau makan, kalau perlu pun kita semprot sendoknya dan garpunya untuk lebih amannya, dan untuk kita bisa berjaga-jaga. Karena kalau misalnya kita kena, kalau kita sendiri aja tuh nggak apa-apa ya, tapi lebih baik sih janganlah. Kasihan keluarga di rumah, kalau kita pulang kita sudah terinfeksi, terus keluarga di rumah juga kena, itu juga lebih kasihan. Tapi amit-amit jangan sampai terkena di kita maupun di keluarga kita. Semoga kita juga baik-baik saja, sehat. Jangan sampai lah kena COVID-19. Walaupun yang varian apapun, varian Delta, Alpha, varian biasa, itu juga tidak baik. Walaupun nanti bisa disembuhkan, itu kita tidak tahu untuk jangka panjangnya. Itu efeknya apa nanti jangka masa tuanya, itu kita tidak tahu. Karena bisa dibilang virusnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Mungkin ada satu virus, tinggal satu virus, 2 virus gitu aja. Itu yang masih tertinggal jika kita sudah terkena. Walaupun kita sudah divaksin bagaimanapun, itu pasti ada. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Janganlah kalau misalnya tidak ada keperluan penting seperti bermain itu dikurangi dulu untuk sekarang, karena tidak baik dan juga terlalu berbahaya di masa-masa sekarang. Kalau untuk bekerja it's okay lah, nggak apa-apa. Karena itu juga keperluan juga. Tapi kalau untuk bermain-main, mendingan jangan dulu. Selanjutnya, nah untuk kesimpulannya, dengan keadaan yang kurang memungkinkan, sekarang kita memang harus ekstra berhati-hati dengan COVID-19 ini, karena penyakit ini mematikan. Tetapi tidak perlu takut dengan mengikuti peraturan pemerintah, yaitu salah satunya peraturan protokol kesehatan. Dengan begitu kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga berjaga-jaga. Nah, ini kesimpulannya, ini memang betul kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang saya sudah sebutkan tadi. Itu salah satu bagian-bagiannya. Ya, untuk kesimpulan sekarang ini, kita juga harus berhati-hati, kita harus menjaga diri, karena jika kita terkena itu dampaknya bisa ke keluarga. Demikian presentasi dari saya mengenai COVID-19 varian Delta ini. Semoga pelajaran ini dapat
kita ingat dan kita terapkan, karena ini juga demi kebaikan kita. Demikian, terima kasih.